Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepadanya kita minta dijauhkan dari keburukan diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang sudah pernah kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak akan sesat untuk selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah serta utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar patuh atau takwa, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan daripadanya Allah ciptakan istrinya, yaitu Hawa alaihissalam. Kemudian Allah kembang biakan kalian laki-laki dan perempuan yang banyak. Sekali lagi, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah SWT maha mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Para pendengar sekalian, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang takwa. Sedikit review pada pertemuan kita yang terdahulu, bahwa takwa itu menurut Ali bin Abi Thalib ada 4 poin. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal sesuai dengan wahyu. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil qalil, bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan nikmat yang sedikit. Kemudian yang keempat adalah al-isti'dad liyaumir rahil, punya persiapan untuk menuju kematian. Masalah yang pertama, takut kepada Allah, kita sudah bahas nih. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk di yang kedua, yaitu al-amalu bitanzil, beramal sesuai dengan wahyu Allah SWT. Apapun yang akan kita lakukan ataupun apapun yang kita tinggalkan harus berdasarkan firman Allah SWT atau petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip hidup kita. Tetapi ketika kita mau beramal, kita perlu tahu apa yang Allah sudah siapkan dalam setiap amal yang akan kita lakukan. Al-wa'du wal-wa'id. Kalau perbuatan baik kita lakukan, ada al-wa'dunya, janji positif yang telah Allah siapkan. Kalau saya lakukan ini, saya akan dapat apa dari Allah. Begitu juga al-wa'id, ancaman dari setiap perbuatan yang kalau kita lakukan, kita akan dapat apa ini, maka harus kita tinggalkan gitu. Baik, kita akan mulai dari pembahasan yang umum, yaitu tentang syarat diterimanya amal. Ulama menjadikan ayat terakhir dari surah Al-Kahfi menjadi pokok bahasan tentang syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala berkalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang keinginan untuk bertemu Tuhannya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga merupakan kenikmatan yang paling puncak. Jadi puncak kenikmatan di surga adalah bertemu dengan Allah SWT. Siapa saja yang ingin mendapatkan prestasi itu, maka dia harus melakukan 2 hal. Yang pertama, falyamal amalan sholihah, beramal dengan amal yang soleh. Apa amal yang soleh? Amal yang tidak salah. Apa amal yang tidak salah? Kecocokan amal dengan wahyu, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu amal soleh.
Dan semua amal soleh ini sudah diajarkan oleh Islam. Tidak ada satu amal soleh pun, artinya tidak ada satu kebaikan pun kecuali Islam sudah mengajarkan. Dan ini merupakan satu bukti dari kesempurnaan ajaran Islam. Sebaliknya, tidak ada satu keburukan pun kecuali Islam telah mengingatkan umatnya, ini buruk, ini jelek, tinggalkan. Itu pasti gitu. Maka tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah diajarkan oleh Islam, dan tidak ada suatu keburukan pun kecuali Islam telah mengingatkan umatnya bahwa ini adalah keburukan. Yang pertama ini, dia harus melakukan amal soleh. Yang kedua apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menduakan di dalam ibadahnya itu untuk selain Allah. Syirik itu menduakan, mempartisipasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada yang lain, berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada yang lain, minta tolong kepada Allah tapi juga minta tolong kepada yang lain, takut kepada Allah tapi juga takut kepada yang lain. Ini namanya syirik. Menduakan Allah di dalam hal-hal yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, bahasan yang pertama adalah bagaimana caranya supaya ikhlas. Ya kan, wala yusyrik itu tadi tidak menyekutukan Allah. Lawan dari menyekutukan adalah ikhlas. Jadi syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua tadi. Yang pertama beramal soleh, yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah. Artinya ikhlas. Murni. Ikhlas itu artinya murni, tidak ada kecampuran. Murni itu ya 100%. Jadi dalam ibadah kita itu murni hanya untuk Allah. Ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Murni ya 100%. Jadi tidak bisa ibadah itu kepada Allah 99% itu nggak bisa. Harus 100%. Tidak ada berkurang sedikit pun gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya ibadah kita kepada Allah itu murni? Bagaimana caranya supaya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada caranya. Yang pertama jemaah sekalian, fahami. Kalau kita tidak ikhlas, artinya apa itu kalau tidak ikhlas? Para pendengar sekalian bisa membuat diagram lingkaran begini, lingkaran kemudian belah jadi dua. Atas tulisi ikhlas, masuk surga. Bawahnya tidak ikhlas. Tidak ikhlas ini bisa jadi dua, bisa riya, bisa ujub. Nah, dua-duanya riya ujub ini merugikan, tidak memberikan manfaat, bahkan bisa malah berdosa gitu, berdosa. Dan neraka, akhirnya ada neraka. Jadi simpelnya adalah bahwa kalau ikhlas itu surga, kalau tidak ikhlas neraka. Pilih mana? Harus pilih ikhlas. Ini harus dipahami. Maka kemudian tidak bisa tidak. Setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus murni. Jangan ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Jangan kemudian dibarengkan, diarahkan, dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, cara supaya kita ikhlas adalah menyembunyikan amal. Jadi kalau ulama zaman dahulu menyebutkan kalau Anda telah selesai beramal, bungkus buang, artinya lupakan, jangan diungkit-ungkit, jangan diceritakan, jangan diumumkan gitu. Yang tidak perlu diumumkan jangan diumumkan gitu. Artinya melakukan ibadah itu secara sembunyi-sembunyi, sembunyikan amal ibadah. Dulu itu ada kisahnya, ada kisah inspiratif ya dari cucu Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Al Hasan gitu. Al Hasan itu dia beramal, di amalnya disembunyikan. Apa amalnya itu? Sedekah. Dia bersedekah dengan gandum gitu ya. Gandum dibungkus. Kalau zaman kita ya seplastik dengan kis itu setengah kilo beberapa bungkus. Kemudian diinfakkan kepada fakir miskin. Disembunyikan. Caranya bagaimana? Beliau sedekahnya itu setelah lewat tengah malam. Ya jam-jam 1, jam-jam 2, kalau zaman kita sekarang ini jam 1, jam 2 keliling, mampir di rumahnya orang-orang miskin itu, kemudian gandum itu dicantelin saja di pintunya, tidak diketuk pintunya, dicantelin saja gitu. Pulang, esok harinya orang yang punya rumah itu, ini gandum siapa yang nyantelin? Nggak tahu. Itu lebih dari 20 tahun jamaah sekalian.
Beliau melakukan hal itu lebih dari 20 tahun. Loh kok bisa diceritakan seperti itu? Nggak ada orang yang tahu. Bagaimana kita bisa tahu ceritanya itu? Terbongkarnya kebiasaan beliau ini setelah beliau meninggal. Beliau meninggal, yang mandikan itu melihat di pundaknya itu bekas pikulan. Jadi kapal di pundaknya bekas pikulan, dan setelah beliau meninggal tidak ada gandum-gandum yang nyantel di pintu-pintu orang-orang miskin itu. Yang pertama. Yang kedua, ada kisah inspiratif juga datang dari Damaskus, ibu kota Syam waktu itu. Seorang pedagang lah. Seorang pedagang, dia punya kios di pasar, dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini beliau sembunyikan sampai istrinya nggak tahu kalau beliau puasa. Kok bisa, bagaimana? Apakah istrinya tidak menyiapkan makan? Istrinya setiap hari menyiapkan sarapan gitu. Tapi kalau hari Senin, hari Kamis, kata suaminya ini, bungkus saya bawa ke pasar. Karena dia punya kios kan di pasar. Dibawa ke pasar, kemudian sampai di pasar disedekahkan kepada fakir miskin, pulang sudah sore, sudah saatnya berbuka. Jadi istrinya nggak tahu kalau ini buka puasa. Itu pun dilakukan itu lebih dari 20 tahun jamaah sekalian. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita yang puasa Senin Kemis, bisa rahasiakan? Nggak bisa. Satu RT tahu semua karena kita bukanya pakai gorengan, beli gorengan di angkringan itu. Satu RT tahu semua. Maka kebiasaan-kebiasaan kebaikan kita perlu kita sembunyikan agar kita bisa menumbuh suburkan ikhlas, sifat ikhlas dalam diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya ittiba. Jadi kalau yang tadi itu adalah bagaimana supaya kita ikhlas, caranya adalah fahami bahwa kalau tidak ikhlas itu taruhannya neraka. Yang kedua, kita harus menyembunyikan amal kita. Belajar menyembunyikan amal kita. Yang kedua ini sekarang membahas tentang ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Ini sangat penting. Tadi di mukadimah kita sampaikan ada istilahnya al-wa'du wal wa'id. Janji positif dengan janji negatif. Artinya apa? Tunggangi di setiap amal yang kita lakukan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jemaah sekalian, kita pengen rajin tahajud. Jadi kita perlu tahu membaca fadilah, keutamaan, ya, ayat, hadis tentang sholat malam ini, tentang sholat tahajud. Apa rahasianya, apa keistimewaannya, supaya kita tertarik gitu. Anda pernah kejadian ya, Sa'id bin Musayyib, ulama zaman tabi'in, itu pernah ke Mekah, sampai di Mekah di depan Masjidil Haram itu selesai sholat, zikir biasa, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya itu. Datanglah khalifah, presiden, duduk di sampingnya, ucapkan salam, assalamualaikum. Sa'id bin Musayyib menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi tidak noleh gitu, tidak noleh, hanya dijawab saja. Nah ini khalifahnya salam lagi, dijawab lagi tapi tidak noleh lagi, sampai 3 kali seperti itu. Maka setelah selesai zikir semuanya sudah habis semuanya, Sa'id bin Musayyib menghadap kepada khalifah, dihadap, iya ada apa Tuan Khalifah itu. Kata khalifahnya, mumpung kita ketemu di sini, barangkali jenengan punya hajah, butuh apa gitu, silahkan ajukan. Mumpung saya di sini, nanti akan saya penuhi semuanya. Ada hajah yang perlu dipenuhi, ada hutang-hutang yang belum dibayar, saya selesaikan semuanya. Kata Sa'id bin Musayyib menjawab, Tuan Khalifah tahu enggak, tadi ketika Anda salam itu saya jawab tapi tidak noleh, kenapa? Enggak tahu. Kenapa? Maka Sa'id bin Musayyib menjelaskan, karena tadi saya sedang komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya yang memiliki seluruh langit dan bumi. Pada saat itu tadi saya tidak ajukan permohonan saya kepada zat yang maha kaya, yang memiliki semuanya. Apalagi saya mau minta apa kepada jenengan sebagai khalifah, jenengan tidak punya apa-apa.
Coba Bapak Ibu jemaah sekalian, ini kisah ini kita tarik di kehidupan kita. Misalnya ada pengumuman nanti jam 3 malam ada presiden datang ke tempat kita. Jam 3 malam ada presiden datang kepada kita, mau nengok keadaan kita diminta untuk menyiapkan proposal, kita menyiapkan apa saja yang kita mau minta, nanti sama Pak Presiden mau dikasih. Kira-kira kita ikut hadir nggak di situ? Atau tidur saja? Ini presiden mau datang jam 3, semua permintaan kita mau dikabulkan, terus apa yang kita lakukan? Tidur saja atau datang menghadap Pak Presiden itu? Ya kalau untuk ukuran kita pasti datang lah ya, menghadap presiden. Baik, ini presiden raja dunia jamaah sekalian, raja dunia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, raja yang memiliki seluruh langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Allah yang memiliki, Allah yang maha kaya, yang kalau kita minta Allah pasti kabulkan. Dalam hadis yang disebutkan ya, dalam hadis yang sahih disebutkan, di setiap malam, di sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia untuk mendengarkan curhat hambanya. Siapa yang mau minta saya kabulkan, siapa yang mau minta saya beri. Kalau dia minta istighfar, ya, minta ampun, saya ampuni dosa-dosanya. Allah langsung menawarkan, mana? Ya, kalau Pak Presiden saja kita bangun, kita minta-minta, apalagi ini Raja langit dan bumi beserta seluruh isinya, harus bangun lagi. Ini kesempatan, jangan tidur, jangan tidur. Ini permintaan kita dikabulkan oleh Allah SWT. Maka ini kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Ini dan begitu seterusnya di setiap amal, mau sholat kah, mau sedekah kah, mau apa saja, kita harus tahu fadilah, keutamaan, faedah atau pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan beserta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ, supaya kita lebih semangat lagi di dalam melakukan ibadah itu. Begitu juga sebaliknya, di setiap maksiat yang rutin kita lakukan, setiap maksiat yang rutin kita lakukan, kita harus tahu, ini kalau saya teruskan maksiat ini, dosa ini, Allah apain ya? Maka kita harus berhenti gitu. Contoh misalnya hibah nih. Ini contoh yang paling mudah, hibah. Pernah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan ke pasar, belum sampai pasar, masih di pinggir jalan gitu. Itu ada lihat bangkai kambing. Ada bangkai kambing. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapa yang mau beli bangkai kambing ini?" Kata para sahabat, "Ya Rasul, sudah menjadi bangkai, untuk apa kita beli? Jangankan sudah menjadi bangkai, masih hidup pun kita nggak mau beli." Kenapa? Cacat luar biasa Rasul. Sebelum matinya ini, kambing ini tanduknya patah, matanya buta, kakinya sebelah pincang. Jadi kita nggak mau beli. Buat apa gitu? Kata Rasulullah, "Ya sudahlah, gratis. Siapa yang mau ambil?" Ya Rasul, ini bikin repot ya. Bangkai diambil buat apa? Repot kita bikin gali kuburnya gitu. Maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran. Jadi ini bertanya memang tidak butuh jawaban, tapi hanya sekedar untuk jidbul intibah gitu ya. Jadi untuk menarik perhatian orang yang ditanya gitu. Demi Allah wahai sahabatku, kalian makan bangkai kambing yang sudah busuk ini jauh lebih nikmat daripada harus menanggung dosa ghibah. Menanggung dosa hibah. Bagaimana itu? Para ulama menjelaskan bahwa orang yang melakukan hibah, menggunjing, nanti itu di neraka jahanam, di neraka sana, itu siksanya adalah dipaksa untuk makan daging yang busuk, jauh lebih busuk daripada bangkai paling busuk di dunia. Jadi kalau di neraka itu terdetik dalam hati penduduk neraka makan, kemudian membuka mulutnya nggak bisa nutup, disuapi sama malaikat. Dan tentu kalau malaikat yang nyuapi tidak sama dengan kita nyuapi anak kita sendiri, ya silahkan makan. Enggak, ini dilempar, masuk ke mulut, masuk ke perut, memenuhi perutnya sampai penuh, perutnya sampai pecah, tapi nggak mati orangnya itu. Udah busuk, panas, nggak ada nikmatnya sedikit pun.
Tidak ada di neraka itu nikmat sedikit pun, setetes pun, dan tidak ada satu detik pun merasakan nyaman, itu tidak ada. Di setiap detik di neraka itu pasti mendapatkan siksaan gitu, mengerikan gitu, menyiksa, tidak ada nikmatnya. Itu makanannya, minumannya darah nanah yang mengalir bagaikan anak sungai itu, yang mengalir dari yang dikeluarkan dari kemaluannya para tukang zina. Busuk sekali, jauh lebih busuk daripada bangkai paling busuk di dunia. Diminumkan, seperti halnya tadi, penduduk neraka itu kalau terdetik dalam hatinya minum, sudah buka mulutnya nggak bisa nutup, dituang, plus, memenuhi perutnya, pecah dan tidak mati. Selalu begitu. Ini orang yang hibah. Jadi kalau masih mau hibah, nih siksanya begini nih, siksanya begini. Nah, diharapkan jemaah sekalian, ketika kita tahu inilah ancaman Allah untuk orang yang hibah, maka kita harus takut dengan ancaman itu, kemudian berhenti. Pengetahuan ini membentengi diri kita dari perbuatan maksiat. Apa tadi? Tunggangi setiap amal yang kita lakukan dengan wahyu Allah SWT. Kalau itu kebaikan kita lakukan supaya kita mendapatkan pahala, kalau itu perbuatan buruk kita tinggalkan juga supaya kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip lain di dalam kita melaksanakan ibadah. Di antaranya adalah kerjakan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Kerjakan ibadah, ketaatan, kepatuhan kepada Allah SWT sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan pura-pura tidak mampu. Jangan pura-pura tidak mampu. Kalau saya tanya Bapak Ibu, mampu nggak berkurban kan kita berkurban 1 tahun sekali dengan kambing atau iuran sapi untuk 7 orang. Bisa nggak kita berkurban 1 ekor sapi setahun sekali? Mampu nggak? Mampu. Kalau begitu tingkatkan lagi, nggak cuma 1 tahun sekali korban pakai sapi, 1 bulan sekali kurban sapi, mungkin nggak? Mungkin. Artinya ada pahala-pahala yang kalau kita itu lakukan itu pahalanya sama dengan berkurban seekor sapi. Apa itu? Hari Jumat datang ke Jumat tepat waktu atau di awal waktu, jangan terlambat. Jangan terlambat. Sebab Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, man raha fi sahatil ula, siapa yang datang untuk waktu yang pertama, famasalu kamasali badana, dia mendapatkan pahala Jumat plus pahala kurban seperti orang kurban badana, onta yang sangat besar gitu. Nah, kita nggak punya ontanya, tapi kita mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah dengan seekor unta yang besar. Kan sangat luar biasa itu. Syaratnya apa? Datang Jumat awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Jangan muadzin surah dan baru datang. Saya sampaikan dari awal hadis tadi itu. Idza hana yaumul jum'ah, kalau datang hari Jumat, waqafatil malaikah ala abwabil masajid. Para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Fayaktubunal awal fal awal, menulis daftar hadir, siapa yang datang ditulis gitu. Sampai kemudian imam naik mimbar, para malaikat itu menutup buku catatannya. Artinya apa? Kalau kita datang terlambat, khotib sudah naik mimbar, kita baru datang, kita tidak ada dalam catatan para malaikat itu. Kalau tidak ada dalam catatan malaikat itu, dapat pahala Jumat tidak? Kata Imam Ahmad, tidak dapat pahala Jumat, dia hanya mendapatkan pahala seperti orang sholat zuhur berjamaah biasa saja. Kerugian yang nyata ya sekali. Ini rugi, datang Jumat tapi hanya dapat pahala seperti orang sholat zuhur, rugi. Maka jangan terlambat datang ke masjid saat Jumat itu. Dan tentu sholat-sholat yang lain lah. Tapi lebih afdal adalah di awal waktu supaya kita mendapat atau meraih fadilah keutamaan yang telah Rasulullah Muhammad SAW janjikan. Ya, jadi siapa yang datang pertama dia mendapatkan pahala unta, yang kedua mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban
sapi gitu kan. Kemudian yang ketiga, datang dia mendapatkan pahala Jumatan plus pahala orang yang seperti orang yang kurban dengan kambing. Yang keempat seperti orang yang kurban ayam. Yang kelima seperti orang yang kurban telur ya, datang mendapatkan pahala Jumat dan pahala tambahan seperti orang yang bersedekah dengan telur. Kalau yang datang setelah itu ya tidak dapat apa-apa, dia hanya mendapatkan pahala Jumatan saja, tidak dapat bonus. Kalau datang terlambat ya hanya dapat pahala seperti orang yang berkurban sholat duhur saja. Nah, yang ingin kita sampaikan, fattaqullaha mastata'tum. Kerjakan perintah Allah dengan memaksimalkan kemampuan. Jangan pura-pura tidak mampu. Jangan pura-pura tidak mampu. Contoh lain misalnya, mampu nggak kita sedekah ya? 1 bulan 100 juta. Mampu nggak? Kalau kita sedekah pikirannya hanya materi saja, mungkin kita akan segera menjawab tidak akan mampu. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW memberikan solusi. Dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW itu disebutkan, kullu sulama ibnu Adam alaihi sedekah kullu yaumin tatlu fi syams. Setiap hari persendian manusia itu wajib disedekahi. Persendian. Konon dalam riwayat disebutkan setiap manusia normal memiliki 360 persendian. Nah, tiap hari itu harus disedekahi senilai itu. Ini satu ruas ini, satu persendian nilainya berapa? Boleh nggak dipotong dengan harga 1 juta? Wah, nggak boleh. Jadi satu ruas nilainya 1 juta. Kalau 360 ruas 360 juta per hari. Bisa nggak kita sedekah? Bisa. Rasulullah Muhammad SAW memberikan solusi apa? 2 rakaat duha standar dengan itu. 2 rakaat duha, rakaataini min duha yakfi. 2 rakaat sholat duha standar dengan itu. Artinya standar dengan bersedekah dengan nilai seluruh persendian. Ini sesuatu yang sangat luar biasa kan? Duha. Maka jangan ditinggalkan nih. Jangan ditinggalkan. Kerjakan yang wajib-wajib agar standar minimal kita masuk surga ya. Yang wajib-wajib itu kita kerjakan, yang sunnah-sunnah juga dikerjakan, karena kalau tidak dikerjakan rugi kita. Nih, 2 rakaat duha saja pahalanya begini. Apalagi yang lainnya, maka tidak seyogianya kita meninggalkan ibadah-ibadah sunnah. Kerjakan. Surga itu ya mas sekalian, surga itu ada berapa tingkatan? 100 tingkatan. Di tingkat mana, di level mana kita berada nanti? Itu yang menentukan adalah ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Kenapa bukan yang ibadah-ibadah wajib? Yang ibadah-ibadah wajib itu tiket masuk surga sih. Ibadah wajib itu tiket masuk surga. Kalau sudah masuk surga, di tahap mana kita akan berada, itu yang menentukan adalah ibadah sunnah. Maka rumusnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kebaikan yang dimaksud adalah ibadah sunnah. Kalau yang wajib-wajib tidak dilombakan, itu standar minimal. Itu standar minimal. Inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahasan kita tentang beramal dengan wahyu, beramal sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap amal yang akan kita buat, kita tahu fadilahnya, keutamaannya, supaya kita lebih bersemangat lagi di dalam melakukan kebaikan itu. Kalau kita ada kebiasaan yang buruk, ya, ada dosa kita, ada maksiat kita yang rutin kita lakukan, kita harus berhenti. Sebab kalau tidak berhenti, Allah apain ya? Oh, ternyata ada siksa-siksa di situ. Itu namanya al-wa'id, mengetahui tentang janji negatif, ancaman yang Allah berikan ketika kita tidak bertaubat, kita tidak berhenti dari dosa yang selama ini kita rutin lakukan. Sampai di sini bahasan kita tentang poin yang kedua dari takwa. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.